Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Aqabah 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Subhanallah, alhamdulillah Allah SWT pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu, majlis agama, majlis pengetahuan. Kita berharap sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam majlis ilmu, semoga kelak Allah kumpulkan kita pula nantinya di surganya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita sudah masuk pada bab Tsulasi. Bab As-Tsulasi, tiga pesan ya, di dalamnya terangkai dalam 3 pesan. Masing-masing pesan itu berjumlah 3 ya. Kalau totalnya ada 55 mau'izah, 7 akhbar, 7 hadis ya. Kita akan mulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam al-maqalah al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ash faka'annama yashku rabbahu. وَمَنْ أَصْبَحَ لِأُمُورِ الدُّنْيَا حَزِينًا فَقَدْ أَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَ دِينِهِ. Hadis ini bermakna barang siapa yang bangun pagi, kita semua bangun pagi ya. Alhamdulillah Allah bangunkan kita kembali dari kematian kita semalam. Karena itu kita berdoa. Apa doa kita setelah bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata Rasul, barang siapa yang bangun paginya, berada di pagi harinya, wa huwa yashku, dan dia mengadukan diqal ma'ash, kesulitan hidupnya, faka'annama yashku rabbahu, seakan-akan orang tersebut yashku rabbahu. Yashku rabbahu di sini artinya melaporkan
Allah kepada orang tersebut. Ketika seseorang mengadu kesulitan hidup kepada manusia, seakan-akan manusia tersebut melaporkan Allah kepada manusia. Nah, ini dalam Bapak Ibu maknanya. Bahwa ketika seseorang menghadapi ujian, musibah, cobaan, kemudian dia kembalinya kepada manusia, tidak melapornya kepada Allah, tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita ini melaporkan kesalahan Allah kepada manusia. Nah, ini hadis mengingatkan kepada kita bahwa segala yang terjadi, sesuatu yang menimpa kita, maka yang pertama harus kita lakukan ar-ruju'u ilallah. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai zaman medsos sekarang Bapak Ibu lebih cepat mengadu di Facebook, di IG story, di WhatsApp daripada mengadu kepada Allah. Kenapa? Kadang-kadang orang bukan sedih, bukan berempati dengan kesulitan kita, malah kadang-kadang bersyukur. Laku tunggu nian dia ini. Adon yang pangkonyo kenok. Itu kalau kita ngadu kepada manusia. Tapi mengadulah kepada Allah. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha segala-segalanya. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh ngasih tahu sakit ke wong rumah, ngasih tahu buntu ke wong tua? Boleh. Boleh. Tetapi setelah kita mengadu kepada Allah. Dalam artian mengadu di sini, kita meletakkan tumpuan kehidupan kita itu hanya kepada Allah, sedangkan manusia ini adalah wasilah saja. Wasilah, perantara Allah. Karena kita manusia hidupnya di dunia, maka harus kita ikuti syariat hidup. Syariat hidup ini supaya orang tahu apa kehendak kita ngomong. Kasih tahu, kasih kode, kasih aba-aba supaya sampai. Karena manusia ini taunya bahasa manusia, tidak ada yang tahu bahasa jin. Kan kalau jin mungkin tanpa kita sebut dia sudah tahu. Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Nah, kalau manusia ini harus disampaikan, tapi ingat menyampaikannya tentunya dengan cara yang baik, cara yang benar, dan bukan menumpukan harapan kepada manusia. Nah, ini catatan yang penting dari hadis ini. Kata Imam An-Nawawi, "Wasyikayatu la taliqu illa ila Allah." Dan pengaduan itu tidak benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syikayatu ila an-nasi fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala. Sedangkan mudah mengadu kepada manusia itu tanda orang tidak ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada riwayat yang menarik Bapak Ibu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza al-bahr ma'a bani Israil." Kata Rasul, mau tidak kalian aku ajarkan kalimat atau kata-kata yang diucapkan Nabi Musa alaihi salam ketika beliau dan Bani Israel
menyeberangi lautan. Kita ingatkan kisah Nabi Musa, salah satu mukjizatnya beliau dengan tongkatnya bisa membelah lautan sehingga lautan itu terbelah menjadi 12 penjuru dan Nabi Musa bisa lewat selamat dari kejaran Fir'aun. Apa yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam? Faqulna bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasul, kami kepengen tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasul? Qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal Bapak Ibu? Kita ulang lagi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hanya kepadamulah segala pujian, hanya kepadamulah kami mengadu, dan Engkaulah yang berhak membantu kami. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kuasa dan daya kecuali dari Allah yang maha tinggi maha agung. Ayo kita baca sama-sama. Saya baca dulu, Bapak Ibu nanti ikuti. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Jadi kalau ada kesulitan, kalau ada hal-hal yang kita rasakan ya menyulitkan kita, maka bacalah doa ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata seorang sahabat, ya, setelah aku mendengar doa ini, aku tidak pernah tinggalkan. Artinya selalu dia baca. Ini potongan yang pertama, kan ada 3 potongan. Potongan pertama tadi, barang siapa yang bangun tidurnya dan dia mengadukan Allah tentang apa? Tentang kesulitan hidupnya, seakan-akan dia mengadukan Allah. Mengadukan di sini artinya menganggap Allah curang, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak ada. Seperti itu. Yang kedua, waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbahat sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang bangun paginya sedih karena urusan dunia, maka dia bangun dalam keadaan benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini menandakan bahwa pikiran hidupnya ngurusi dunia, sampai bangun tidur pun langsung yang terpikir sedih karena dunia. Apa kata Rasul? Orang yang seperti itu sakhitan 'ala Allah. Dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah ingat hadis Rasul, man lam yarda 'ala qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i. Barang siapa yang tidak ridha terhadap takdir yang aku tentukan, tidak sabar terhadap ujian musibah yang aku timpakan, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Potongan yang ketiga, wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang kecut, takut atau silau dengan orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang sepertiga dari agamanya. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang kaya,
kemudian kita takzim ke orang kaya tersebut karena kekayaannya, maka kata Rasul, ini mengurangi nilai keimanannya, mengurangi agamanya sampai sepertiganya. Kenapa? Karena ternyata kalau orang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, berarti yang terpikirkan dalam hidupnya hanya urusan dunia. Tapi kalau kita takzim, kita hormat, kita muliakan karena dia orang tua, kemudian karena amal soleh kebaikannya dengan harta yang dia miliki itu, nah ini bagus. Bahkan kita boleh dibolehkan untuk semacam bukan hasud, kita iri kepada orang kaya. Kata Rasul, iri hasud itu tidak boleh kecuali pada dua orang. Satu, orang yang Allah kasih ilmu, orang itu mengerjakan ilmunya. Yang kedua, orang yang kaya, di mana orang kaya itu mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, infak, sedekah, bangun masjid dan sebagainya. Nah, kedua orang ini boleh kita, nakulah aku dak cak mereka berdua itu. Itu ya. Jadi kata Rasul, jangan sampai kita memuliakan seseorang itu karena urusan dunia. Muliakanlah seseorang karena urusan akhirat. Kalau kita memuliakan seseorang dengan urusan akhirat, insya Allah tidak ada iri dengki. Karena yang harus kita pahami Bapak Ibu, inna akramakum indallahi atqakum, itu yang mulia di sisi Allah hanya orang yang paling bertakwa. Nah, ini harus kita ikuti. Jadi yang mulia, yang membuat kita silau itu sesungguhnya ketakwaan seseorang, ketaatannya, ibadahnya. Sedangkan urusan dunia, namanya urusan dunia. Jangan membuat kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makalah yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita ingat-ingat bersama sehingga kita bisa menempatkan diri kita di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah, kemudian tidak usah terlalu pusing dengan urusan dunia ini, sudah ada yang ngaturnya. Kemudian tidak usah terlalu takzim kepada orang kaya karena kekayaannya, takzimlah kepada seseorang itu karena ketakwaannya. Nah, dari sini juga harus dipahami, takzim kepada orang bukan karena jabatannya, bukan, tetapi karena ketakwaan. Bukan berarti sebaliknya. Bukan berarti sebaliknya, berarti ustaz tak usah nak kita hormati go pejabat, wong kayo, bukan. Islam tetap mengajari, kata Rasul, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Jadi ada posisinya masing-masing. Al-maqalah ats-tsaniyah, yang kedua, mau'izah yang kedua, ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Thalathun la tudraku bithalathin. Ada tiga hal yang tidak bisa didapatkan dengan tiga hal. Yang pertama, al-ghina bil muna. Kekayaan itu tidak akan didapatkan seseorang hanya dengan angan-angan. Kira-kira Bapak Ibu nak makan sate cuma dengan angan-angan. Ya Allah, kira-kira lemak ni makan sate pagi ni. Tapi ngangan ke baik? Tidak mencet HP, nekan gosen atau GoFood, tak kesampai. Atau manggil orang rumah minta buatkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kekayaan tidak akan didapatkan dengan hanya bercita-cita atau berangan-angan. Ini motivasi supaya kita berusaha. Jadi berusaha. Yang kedua, wasyababu bil khisab, dan masa muda itu dengan ngecat
nyemir rambut, kira-kira balik muda lagi tak kalau kita ngecat rambut? Tak dapat. Memanglah tua. Nak kita cat berapa kali cat rambut ini, sudahlah, tetap tua. Artinya apa? Ya, memang masa muda itu harus dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan dengan baik. Tetapi kalau yang dimaksud semangat muda, ya, tidak perlu dicat rambut. Nah, semangat muda itu kan selalu ingin meningkatkan diri dan seterusnya itu. Yang ketiga, wasihhatu bil adwiyah, dan kesehatan dengan obat-obatan tidak akan didapatkan. Ngapa obat-obat itu, kata para dokter, sekedar meringankan saja itu. Meringankan saja, bukan menyembuhkan penyakit. Kesehatan itu didapatkan dengan pola hidup yang benar, yang sehat. Ikuti ajaran Rasulullah. Sedangkan obat-obat itu sekedar tadi, ya, pengalihan rasa sakit. Ya. Tapi kesehatan yang sempurna bukan didapatkan dengan obat-obatan. Rasul kan sudah ngajari bagaimana tidur kita, bagaimana makan minum kita. Nah, dari situ Rasulullah sehat. Dijelaskan cuma beberapa kali saja Rasulullah sakit, ya. Nah, ini mau'izah yang kedua, pelajaran yang kedua. Nanti Bapak Ibu silakan dipahami lagi lah, ya. Saya tidak menjelaskan detail panjang karena banyak yang akan kita bacakan. Yang ketiga, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, husnul tawaddud ila an-nasi nisful aqli. Orang yang baik kepada orang lain itu, ya, itu adalah menunjukkan sebagian akal sehatnya. Maksudnya apa? Berarti bagus kalau ada orang yang hidupnya senantiasa berusaha baik kepada orang lain. Ini menunjukkan kesempurnaan akalnya. Disebutkan mudaratun nasi shadaqah, bermuamalah kepada orang lain dengan baik, dengan sopan, dengan hormat, dengan mulia, shadaqatun, bagian dari sedekah. Jadi Bapak Ibu, tidak sia-sia kalau kita berjumpa dengan orang bermuka manis, mengucapkan belagaknya, sehatnya, segernya hari ini. Itu salah satu bentuk dari at-tawaddud ilan nas. Tawaddud itu artinya Bapak Ibu menjadikan kita ini cinta dan mencintai, ya tak? Nah, itu mawaddah harus dimunculkan. Wa mudaratun nasi shadaqah. Kita berlaku seperti itu, berlaku baik tadi, ya. Itu bukan kemunafikan, bukan. Tetapi ini salah satu bentuk kita menimbulkan keharmonisan, kebaikan. Karena dunia ini tidak akan selesai dengan keributan-keributan. Dengan kata-kata yang kasar, itu tidak akan selesai. Dia akan selesai dengan at-tawaddud, saling memuliakan, saling memotivasi, saling mengingatkan, ya. Nah, ini kata mudaratun nasi shadaqah. Bermuamalah dengan lembut, baik itu dalam pembicaraan, dalam perbuatan, ya, akan diberikan pahala sedekah. Wa husnus su'ali nisful ilmi, dan bertanya yang baik itu adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Setengah dari ilmu. Li'annal ilma la yahsala bihi, karena ilmu itu tidak akan didapatkan sempurna kecuali dengan banyak bertanya. Jadi kalau tadi berbuat baik kepada manusia itu nisful aqli, setengah dari akal kita, kemudian bertanya setengah dari ilmu, yang ketiga husnul tadbir nisful ma'isyah, dan pandai mengurus cara hidup ini
itu sebagian dari kesuksesan hidup. Contoh ngurus hidup yang benar gimana? Tadi ngatur segala sesuatu. Ya tak? Jam berapa harus begawe? Ya tak? Jam berapa harus tidur? Kapan apa yang harus diprioritaskan? Nah, ini husnul tadbir maksudnya. Baik dan benar dalam mengelola hidup. Selanjutnya dari Utsman bin Affan. Utsman mengatakan, "Man tarakad dunya ahabbahu Allah Ta'ala, wa man tarakad dzunub ahabbahu al-malaika, wa man hasama at-tam'a 'anil muslimina ahabbahu al-muslimun." Nah, 3 lagi. Barang siapa meninggalkan dunia, kata Utsman bin Affan, maka dia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan dosa, dia dicintai malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak sibuk nyata dosanya. Yang ketiga, wa man hasamat tama'a 'anil muslimin ahabbahul muslimun. Barang siapa yang menghindarkan sifat tamak rakus dari orang muslim, maka dia akan dicintai oleh orang muslim. Jadi cinta kepada Allah, ya. Kenapa tadi Allah mencintai kita? Karena kita meninggalkan dunia. Malaikat mencintai kita karena kita meninggalkan dosa, dan kita dicintai manusia kalau kita tidak tamak dan tidak rakus. Dari Ali bin Abi Thalib, "Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah." Yang pertama kata Imam Ali karramallahu wajha, dari salah satu nikmat dunia itu cukuplah engkau berada dalam agama Islam sebagai sebuah nikmat. Wa inna minasyughli yakfika ta'a mushghalan. Dan kesibukan itu cukuplah engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal ibrati yakfikal maut ibrah. Dan tentang urusan nasihat, cukuplah kematian sebaik-baik nasihat. Jadi kita sudah ingat tadi, Rasul mengatakan apa, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apa kata Ali tadi Bapak Ibu? Cukuplah nikmat dunia itu engkau dalam keadaan Islam. Cukuplah kesibukanmu itu hanya dalam ketaatan, dan cukuplah nasihat itu adalah kematian. Karena sebaik-baik nasihat, kata Rasul, kafa bil mauti wa izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang benar, yang baik, yang pasti akan sampai kepada kita. Itu kalau dinasihati wong kadang-kadang tidak galak terdengar, ya, atau sibuk. Tapi kalau kematian, maka itulah sebaik-baik nasihat. Kita lanjutkan lagi. Al-maqalah as-sadisah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min mustadrijin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min maghrurin bis sitri alaihi." Maksudnya di sini tidak sedikit orang-orang yang ditarik nikmatnya, ya. Tidak sedikit orang-orang yang ditarik nikmat. Ditarik nikmat di sini maksudnya bukan dengan cara langsung diambil nikmatnya. Istidraj. Istidraj itu Bapak Ibu dijelaskan seseorang ahli maksiat, banyak dosa, tapi nikmatnya sepertinya mengalir. Tahu tidak, sesungguhnya itu cara Allah, ya, mengazabnya. Jadi jangan seseorang merasa aman, tenang. Aku tidak sholat selama 2 minggu ini, rezeki tambah lancar. Aku benci sama orang tua, tapi karir aku naik terus. Ingat ini, Allah sedang ngulur-ngulur. Istidraj itu Allah ulur. Sampai suatu saat nanti Allah cabut. Sehingga apa? Tak pacak lagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa kam min mafnunin bis sana'.
tidak sedikit orang-orang yang tergiur, terlupakan, terlena karena pujian. Karena pujian, Bapak Ibu. Sehingga seseorang itu merasa jadi segalanya, hebat semua. Akhirnya karena terlalu banyak orang memuji, segala yang diomongkannya itu dianggap benar galau. Segala yang diperbuatnya seakan-akan benar galau. Ngapu? Ini wong muji dia galau. Nah, jangan sampai keliru. Ingat, kadang-kadang orang itu ya terfitnah kan? Ya, karena terlalu banyak orang yang memuji. Kadang-kadang terlalu banyak dipuji akhirnya melampaui batas. Omongan tidak terkontrol lagi, perbuatan tidak terkontrol lagi. Kenapa? Karena semua orang mengatakan bagus, yes, bagus, bagus. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menasihati. Nah, ini sering sekali terjadi kepada siapapun. Baik itu ulama, kiai, apalagi pejabat, apalagi ya orang yang punya kuasa. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena terlalu banyak yang muji. Itu sesungguhnya pujian itu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Maka kita diingatkan jangan melampaui batas. Wala tatghaw. Al-Quran mengajarkan kepada kita, nak sehebat apapun kau ibadah, jangan berlebih-lebihan. Nak sehebat pun engkau mengajak orang kepada kebaikan, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebih ini kan mak ini. Anak kita merusak TV, ya tak? Atau menghilangkan remote. Kalau kita marah cukup baik dijewer telinga, ya tak? Berlebih-lebihan itu apa? TV yang kita banting, ya, anak yang kita tabok. Nah, ini tidak dapat apa-apa. TV-nya hilang, ya tak? Anak kita sakit. Itu berlebih-lebihan. Nah, begitu juga dengan urusan manusia ini. Kalau cukup diomongkan, salah waktu. Sudah cukup, diolah sedih, diolah ngerti. Jangan ditambah-tambah. Nah, mumpung dia ini cak terdesak, laju-laju kelah. Omong-omongilah dia. Itu berlebih-lebihan. Cukuplah. Kalau orang cukup dengan kalimat, satu kalimat, dia mengerti, stop, sudah cukup. Kalau berlebih-lebihan, akan menjadi reaksi terbalik. Akhirnya yang tadi niatnya bagus, benar, gara-gara wong tersinggung, akhirnya beributan. Banyak urusan dunia ini, Pak, benar sebetulnya. Tapi karena sifat arogan, kesombongan, wong tersinggung, akhirnya tidak selesai dunia ini. Ribut, baik, ribut. Ya, ini jangan sampai terjadi karena sekali lagi pujian, apapun itu ujian, cobaan yang kadang-kadang menjadikan seseorang melampaui batas dirinya sebagai seorang manusia yang kadang benar, kadang salah, kadang keliru. Apalagi kita sebagai orang tua harus menjaga ini, jangan sampai kita melampaui batas. Selanjutnya, wa kam min maghrurin bisitri. Banyak orang yang terpedaya, tertipu karena Allah tutupi aibnya. Caknya aman baik, aku ngomong ini, kate yang ngoreksi aku. Aku berbuat ini, dak kate yang ngoreksi aku. Allah sengaja tutupi itu aib kita itu. Allah sengaja tutupi. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita ini terlalu merasa nyaman, ya, sehingga ketika Allah menutupi aib-aib kita berlanjut dalam kesalahan-kesalahan kita tersebut. Nah, kita diingatkan sesungguhnya, ya, jangan sampai kita ini lupa, terlena dengan Allah Subhanahu wa taala menutup aib dan kesalahan kita. Nah, jadi kita harus banyak introspeksi jadi sesungguhnya ini. Harus banyak mawas diri karena kebaikan itu harus dimulai dari diri dulu. Diri kita bagus, perilaku kita bagus, tutur kata kita bagus. Insya Allah yang lain itu akan mencontoh. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang melampaui batas sehingga berbalik dari tujuan kebenaran yang dicita-citakan. Kita lanjutkan. An Daud, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Auha fi az-zaburi
Haqqun 'alal 'aqil alla yashtaghila illa bithalas. Dari Nabi Daud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dalam kitab Zabur. Apa yang diwahyukan? Alla yashtaghila illa bithalas. Seseorang itu tidak usah disibukkan kecuali dengan 3 hal. Pertama, tazawwad lima'ad. Tazawwad lima'ad ini artinya berbekal diri untuk hari akhir, hari akhirat. Berbekal diri, tentunya berbekal ini kita ketahui sebaik-baik bekal adalah apa? Khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'nata lima'ash, melakukan kerjaan tugas mencari nafkah untuk kehidupan secukupnya, tidak usah berlebih-lebihan. Wa talabi ladzatin bihalal, dan mencari kenikmatan itu dengan cara yang halal. Jadi katanya dalam kitab Zabur ini, seorang yang berakal sehat itu tidak usah disibukkan kecuali 3. 1, menyiapkan dirinya dengan bekal-bekal. Kemudian mengurusi dunianya secukupnya, ya. Kemudian yang ketiga, mencari kelezatan dunia ini dengan cara yang halal. Dari Abu Hurairah, al-maqalah ats-tsaminah. Nah, ini yang terakhir. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Bapak Ibu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Nah, jadi Abu Hurairah ini nama sebetulnya Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa dia dinamakan Abu Hurairah? Ada 2 alasan. Pertama, dalam beberapa riwayat dia senang dengan kucing. Tuh. Yang kedua, ada yang memahaminya Abu Hurairah ini kalau mendengarkan hadis Nabi, matonyo cak kucing, nyingo ikan. Oh, lah. Pasangnya, telingonya ini nih, dipasangnya, maka dia dikenal dengan Abu Hurairah. Jadi 2 itu alasannya. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu munjiyat", ada 3 yang akan menyelamatkan, wa thalathu muhlikat, ada 3 yang akan menghancurkan, wa thalathu darajat, ada 3 yang akan mengangkat derajat di akhirat, wa thalathu kafarat, ada 3 hal yang akan menghapuskan dosa. Kita mulai dari yang pertama, al-munjiyat. Wa ammal munjiyat, 3 hal yang akan menyelamatkan seseorang itu apa? Fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi sir itu tidak diketahui orang lain ataupun di hadapan orang banyak. Jadi dalam keadaan sendirian takwa kepada Allah, di hadapan orang banyak tetap takwa kepada Allah SWT. Ini akan menyelamatkan. Apa yang membuat orang tidak selamat, korupsi dan sebagainya, dia bertakwa kepada Allah di hadapan orang banyak. Ketika sendirian, dia lupa takwa kepada Allah. Ini yang dimaksud at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Berhemat akan menyelamatkan kita fil faqri wal ghina, baik dalam keadaan kita miskin, fakir, atau dalam keadaan kaya, tetap berhemat. Tuh. Selanjutnya, wal adlu fir ridha wal ghadab, dan bersifat berlaku adil baik dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita marah. Nah, ini agak sulit kadang-kadang kita. Pas lagi senang segalanya benar, pas lagi benci segalanya salah. Nah, untuk selamat ini apa? Kata Rasul, al-adlu fir ridha wal ghadab. Berlakulah adil baik ketika engkau ridha, senang, atau dalam kondisi engkau marah. Nah, ini yang akan menyelamatkan kita. Wa ammal muhlikat, ada 3 hal yang akan menghancurkan seseorang. Pertama, fasyuhun syadidun,
Apa itu matusyuhun syadid? Bakhlun syadid. Yang akan mencelakakan seorang itu adalah sifat bakhil yang berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Wa hawa muttaba. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Pokoknya hawa nafsu itu yang keluar dari jalur Allah SWT, itu dikategorikan hawa nafsu. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan seseorang itu tertipu atau merasa hebat dengan dirinya. Ini tiga mencelakakan. Apa yang pertama tadi mencelakakan? Kebakhilan. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga lupa diri. Lupa diri ini banyak. Lupa diri karena ilmu, karena duit, karena ketaatan. Banyak orang yang lupa diri, sehingga melampaui batas dalam perilaku, pembicaraannya dan perbuatannya. Selanjutnya, wa ammad darajat, yang akan mengangkat derajat itu ada tiga juga. Ifsya'us salam. Ifsya'us salam itu menyebarkan salam, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau kita kupas lebih luas, lebih dalam ini, hidup akan harmonis kalau kita rajin mengucapkan salam. Bukan omongan salam ini baik, makna di balik itu apa? Orang yang mengucapkan salam itu hatinya bersih, tak katik nyimpan dendam. Wong yang mengucapkan salam itu yakin kau selamat dari kejahatanku. Ngapo? Lang ucapkan salam. Jadi jangan sekadar salam ini dilafazkan lewat mulut, tapi hatinya masih dongkol, perbuatannya masih salah. Jadi karena orang banyak ngomong, alangkah mudahnya naikkan derajat cuma sekadar mengucapkan salam. Bukan itu sekadar maksudnya. Diucapkan, kemudian perilaku kita adalah perilaku yang membawa kedamaian. Selanjutnya, wa it'amut ta'am, memberi makan orang. Nah, ini anjuran. Beri makan ini kan salah satu bentuk, ya, bahwa seseorang itu bersyukur kepada Allah SWT. Dengan rezekinya dia bisa membantu orang lain. Kemudian wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat di tengah malam ketika orang-orang tidur. Nah, ini Allah akan mengangkat derajat seseorang yang rajin salat malam, ya, ketika orang-orang tidur. Nah, yang terakhir wa amal kafarat. Kafarat ini artinya yang bisa menghapuskan dosa segera. Kafarat. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama, isbabul wudu'i fis sabarrat, yaitu menyempurnakan wudu khususnya ketika musim dingin. Di sini disebutkan. Kalau di Arab itu ada musim dingin. Apa yang pernah umroh, pernah haji merasakan wudu itu rasanya nusuk-nusuk. Tapi kalau kita sempurnakan, nah, ini akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Bangun tidur subuh, rasanya dingin nih nak wudu. Kita wudu kan? Nah, ini akan menghapuskan dosa kita. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jama'at. Naqlul aqdam ini artinya berjalan. Berjalan, ikut berjamaah salat di masjid juga akan menghapuskan dosa kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, wantizarus sholati ba'da shalah, menunggu waktu solat setelah solat. Bukan kita ditunggu waktu hari zuhur jam 11 itu lah mulai siap-siap. Nah, kalau badan masih kotor lah mandi, ya dah. Kemudian mikirkan di mana nak solat, nyiapkan baju yang bersih. Nah, ini dimaksud intizarus solat ba'da solat. Jangan sampai kita yang ditunggu solat, ya, lana azan maghrib baru nak solat. Nah, ini kebalikan dari hadis ini. Intizarus solat ba'da solat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mauizah, beberapa pelajaran yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Saya kira banyak masih bisa dikembangkan oleh kita semuanya. Semoga apa yang kita kaji memberikan pencerahan bagi kita semua, semakin menambah ilmu, menambah keyakinan kepada kita, sehingga kita terus berada di rel
di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya kira masih ada waktu. Silakan.